Artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Lakukan doa yang baik. Jangan ucapkan yang buruk. Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang Allah ridhai, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3 yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Ya. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala baik karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta, karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, dan segala macam jenis-jenisnya, atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran, kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau SAW. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya, yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balas dendam, balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Wahsy saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud, masuk Islam, membebaskan kota Mekah, Nabi SAW menerimanya. Abdullah bin Abi Syarah, sepupunya Utsman bin Affan yang masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu Nabi, lalu kemudian dia murtad dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah, dan dia mengatakan semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh dia telah berdusta, dia tidak mengarang-arangnya karena wahyu menyampaikan itu benar, dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembebasan kota Mekah juga masuk Islam. Hindun yang sangat membenci Islam, pembebasan kota Mekah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Ada orang Badui pernah datang, menarik dengan keras imamah dan baju Nabi SAW sambil berkata kasar, berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku. Nabi SAW sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin, bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya.
Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B mencaci, menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing. Maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini 3 pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita akan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis. Kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita. Mungkin dia menjadi penyebab hidayahnya. Disuruh dalam ayat ini, atau Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afu. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah loh. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam melarang. Nanti akhirnya orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa'arid 'anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah arid, tinggalkan saja. Tak usah ya tanggapin. Ada orang di zaman kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tidak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki, taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jalla akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Ini sederhana. Ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini ya. Safhal jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, udah saya maafin. Enggak. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga yang menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab.
Seorang sahabat Nabi di Mekah, pada saat lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy dan dia kesakitan. Maka orang-orang Quraisy ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya kami menyiksa kalian karena kalian berbeda dengan agama kami. Jawaban mereka sederhana. Ketahuilah, yang membuat kalian seperti ini, kata si muslimah, ya, adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami. Allah datangkan orang-orang untuk menguji iman kita. Tidak semuanya kehidupan mulus. Ada saja cobaan-cobaan yang datang. Tapi Allah memberikan kita cara. Fasfahis safal jamil. Ya. Maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf. Rangkul taubatnya seseorang. Ya. Pengembalian hak Anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat, itu perintah Sang Pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Raqib, sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyampaikan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah satu waktu menggunakan jubah baru lalu dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab. Ketemu di jalan tiba-tiba, mentang-mentang kamu itu keturunan keluarga Rasulullah, mentang-mentang kau sahabat Nabi, mentang-mentang. Abdullah bin Abbas diam, tidak jauh. Orang-orang di sekitarnya sudah jengkel nih, murid-muridnya segala macam. Ini siapa orang ini? Mencaci maki seorang ulamanya, sahabat dan ulamanya muslimin, keluarga Nabi SAW. Ini nggak masuk akal. Tapi karena Abdullah bin Abbas diam, mereka juga diam. Setelah selesai, karena orang itu nggak ditanggapin, maka habis kosakata dia. Kapan pertengkaran dan keributan akan terus berlanjut kalau Anda tanggapin, kan? Karena walaupun Anda benar, Anda juga jadi berubah sikap. Tutur kata Anda tadinya benar, Anda jadi salah. Mata Anda tadinya syahdu menjadi melotot, tangan Anda jadi melayang, kaki Anda jadi melayang, hati Anda jadi panas, kan banyak efek-efek yang tidak baik. Abdullah bin Abbas dengan tenang lalu mengatakan, apa kau sudah selesai? Orang itu mengatakan iya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui orang ini sebenarnya cemburu dengan jubahnya. Maka dia buka jubahnya lalu dia mengatakan, ambillah ini hadiah dari kami. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, beritahukan alamat kami kepada orang ini, mungkin dia butuh bantuan yang bisa kita bantu. Akhirnya orang itu sadar akan kesalahannya dan kemudian menjadi muridnya. Begitu luar biasanya. Anda masih ingat kasus seorang Arab Badui yang kencing di masjid? Bagaimana Nabi SAW tanggapi? Orang datang ke masjid, buka celana, lalu kencing. Ini bahasa begitu. Tiba di masjid, kencing. Dia udah kencing. Ya. Maka hampir semua sahabat berdiri ingin menghajar orang ini. Ingin menghukumnya. Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang. Ya. Kemudian, beliau cuma mengatakan, ambilkanlah satu bejana air. Kemudian tuangkan di tempat dia kencing. Artinya kan dia sudah kencing orang itu. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW sambil mendekati orang tersebut, sungguhnya ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, rahmatilah aku. Dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kami. Karena sentuhan yang luar biasa. Memang begitu, seorang muslim menjadi seorang marketing. Produk yang kita tawarkan Islam. Produk yang kita tawarkan Islam. Kita sedang menawarkan Islam kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana Islam itu secara akhlak, secara adab, ya, secara keyakinan atau akidah, hukum-hukum fikih yang diterapkan. Kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu target kita. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, benci dia. Enggak, dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dakwalah kamu. Yang didakwai siapa? Orang yang masih bodoh kan? Orang yang masih salah kan? Orang yang melakukan pelanggaran kan? Allah mengatakan, berdakwalah hai Muhammad, ya, di jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan santun dan sopan. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum Anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan sholat akan dihukum begini dan begitu, Anda sampaikan dulu motivasi orang yang mengerjakan sholat. Dapat apa sih? Motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa? Motivasi orang yang bersedekah dapat apa? Orang haji dan umrah dapat apa? Jangan langsung masuk ke ancaman. Targib dulu. Tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini. Baru kemudian Anda ya masuk dalam tarhib, ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar.
Sudah begitu perintah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar seperti itu, berbuat baik. Mendakwahi mereka. Lalu Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun kau berdebat dengan cara yang baik. Tetap baik. Bukan cuma itu teman-teman sekalian, kita disuruh berbuat baik di kancah peperangan, di kancah jihad. Musuh sudah keluar dengan senjata. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Bagaimana bunuh santun? Orang main tebas leher, orang main potong, tusuk badan. Tapi maksudnya adalah kalau harus membunuh-bunuh, setelah itu tidak ada mutilasi. Kata Nabi SAW, jangan membakar. Karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu. Allah Azza wa Jalla. Gak boleh. Gitu kan? Begitu luar biasa. Dan kata Nabi SAW, dan juga kalau kalian sembelih-sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian. Buatlah tenang hewan sembelihan kalian. Hewan. Bentar lagi juga dipotong, dimakan dagingnya. Tapi disuruh berbuat baik. Pernah ada seorang sahabat mau menyembelih dombanya, ditidurkan di tanah. Lalu kemudian perutnya diinjak domba itu. Lalu dia asap pisaunya sambil domba itu melihatnya. Kata Nabi SAW, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau nggak lakukan sebelumnya? Kenapa tidak asap pisau di tempat lain? Jangan perlihatkan kepada dia. Efek-efeknya banyak. Karena dia stres, hewan itu bisa berontak dan lari, atau melawan, atau bahkan bisa membuat dagingnya jadi keras. Itu efek. Ya. Beda sekali dengan hewan sembelihan yang kita buat tenang. Nah, itu contoh. Pada hewan pun seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikirim surat oleh Amr bin As dari Mesir. Pada saat Mesir sudah ditaklukkan, ada jalur air yang ingin dibuat oleh Amr bin As dari Sungai Nil menuju ke masyarakat Mesir, supaya masyarakat Kairo tepatnya, supaya air lebih gampang mereka raih daripada mereka harus menuju ke Sungai Nil. Maka beliau nyurat kepada Umar bin Khattab minta izin. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Saya khawatir, hai Amr, engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya. Tanah aja disayang. Tanah. Tapi dia, subhanallah, dengan keimanannya memahami masalah itu. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Kemudian dari yang ketiga, surah An-Nur, ayat 22 diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bunyinya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ayat ini, surah An-Nur ayat 22 turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anda mungkin sudah pernah dengar kisah kami sampaikan ya. Kisahnya unik sekali, kisah ifk. Kisah tuduhan zina, fitnah zina Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu. Padahal mereka berdua lepas dari masalah hal tersebut. Salah satu yang menyebarkan isu gosip tersebut adalah sepupu Abu Bakar atau sepupu Aisyah. Yang dia selama ini dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu, Abu Bakar boikot orang itu. Manusiawi. Masa orang ini dibiayai hidupnya, masih keluarga lagi, masih sepupu. Lalu dia menyebarin gosip fitnah itu. Ya. Ada yang mengatakan namanya Musri bin Abi Musri, mengatakan kalau salah Marthad bin Abi Marthad ya. Salah satunya seingat saya. Karena ada 3 orang yang waktu itu kena cambuk, dia sebagai sepupunya Abu Bakar atau sepupunya Aisyah, ya, salah satunya. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash, ini adalah iparnya Nabi SAW, ya, saudaranya Zainab binti Jahash. Dan yang ketiga penyairnya Nabi Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu majma'in. Mereka juga ikut sebarin gosip tersebut gitu. Tapi pada saat itu Abu Bakar akhirnya mengambil satu keputusan. Ini orang nggak tahu diri, udah dibantu, ya, masih kerabat, ngapain sebarin gosip tanpa memastikan? Akhirnya Abu Bakar memboikot. Mulai sekarang tidak ada bantuan lagi buat kamu. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah An-Nur ayat 22. Ya, kalau dari awal ayat tentunya, dan janganlah orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta kepada mereka mengatakan kepada sana kerabatnya. Ya. Kalau ya, mereka tidak akan dimaafkan. Kita bisa lihat surah An-Nur ya. Saya coba buka ayat lengkapnya. Surah nomor 24. Allah berfirman, Anda bisa buka surah An-Nur surah nomor 24 ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, karena Abu Bakar bersumpah mengatakan demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Ya, kepada sepupunya ya.
bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, karena orang ini masih kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Coba bayangkan, anaknya sudah digosipin fitnah, menjadi sumber gosip yang sangat besar pada saat itu di kota Madinah. Istri Nabi selingkuh. Abu Bakar sangat terpukul. Yang sebarin sepupunya. Bersumpah sama Abu Bakar, saya tidak akan bantu kamu lagi demi Allah. Maka Allah menyuruh apa? Perhatikan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, harta, dan kelapangan. Ya, di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini orang. Ya, orang-orang miskin, dia juga miskin. Dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dia termasuk hijrah dari Mekah. Ya, orang Mekah ini, muhajirin. Dan bahkan ikut di Badr. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Subhanallah, pada saat turun ayat ini, kata Abu Bakar sambil menangis, betul Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Maka dia pun membayar sumpahnya. Ya. Kemudian setelah itu dia kembali memberikan bantuan kepada sepupunya yang tadi, ya, menyebarin gosip, ya, dan dia maafkan. Dan tentu dia tetap kena hukuman sepupunya Abu Bakar itu, ya, kena cambuk, menyebarin gosip 80 derah gitu. Nah, ini poin yang luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, surah Al-Imran ayat 134 yang diangkat oleh beliau, yang bunyinya wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan banyak manusia, bukan hanya satu orang, ya, banyak orang, berulang kali terjadi dalam hidupnya, mudah sekali memaafkan, sudahlah, gitu. Tapi tetap, ya, dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang. Kemudian surah Asy-Syura, ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau, ayat 43. Yang bunyinya wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar gangguan orang dan memaafkan, sudahlah, gitulah. Orang bodoh, orang nggak paham. Gitu. Ya. Maka sesungguhnya, ya, itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman, dalam bab ini, bab 75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, hadis nomor 648 dari awal belajar. Betul, alhamdulillah kita sudah mempelajari 648 hadis, bahkan lebih daripada itu, karena terkadang dalam satu urut nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Qala laqad lakitu min qaumiki wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawm al-'aqabah. إذ عرضت نفسي على ابن يليل ابن عبدي يليل ابن عبدي كلال." فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفيق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت
عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu, wahai Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu, aku menawarkan diri kepada putra Abdul Lail bin Abdul Kulal. Ternyata dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarn Tha'alib. Ya. Ini ada tulisan footnote nomor 507, tempat ihram atau miqat bagi penduduk Najd. Juga disebut Qarnul Manazil, ya, yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril AS. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan Akhsyabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadits ini kita jelaskan dulu secara global ya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di pandangan para sahabat, memang yang kejadian Uhud ya, pada saat Nabi SAW memerintahkan agar 50 pemanah tidak boleh turun dari bukit pemanah, dan ternyata ada 43 orang yang memaksakan diri untuk turun dan hanya melanggar perintah Nabi SAW, dan karena itu sebabnya pasukan muslimin terpukul mundur dan banyak korban, termasuk korban adalah paman kandung beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun ini mati syahid, tapi kiranya itu membuat Nabi berpikir kenapa harus ada seperti ini. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menangis sesedih pada saat kejadiannya Uhud, melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi radhiyallahu anhu. Yang penting Aisyah sempat bertanya pada saat itu, wahai Rasulullah, ada enggak sesuatu yang lebih berat bagi anda dibandingkan hari Uhud? Maka kata Nabi SAW, ada, yaitu gangguan-gangguan dari kaum, wahai Aisyah. Kaum di sini maksudnya adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. Terutama pada saat aku di hari Aqabah. Aqabah ini letter-letternya adalah sebuah bukit yang tinggi yang bisa dinaikin ya. Dan ini digunakan juga istilah Aqabah di tempat jumrah. Nah, biasanya di musim haji Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mendakwahi orang-orang gitu, ya. Tapi ternyata penolakan terjadi. Lalu Nabi SAW mengambil inisiatif, berpikir, apa ini jalan keluarnya? Lalu Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif. Maka beliau pun pergi ke sana dan bertemu dengan pimpinannya. Nah, tadi disebutkan, ya, nama orang tersebut ya, Ibnu Abdi, Yalail ibni Abdi Kulal, ya. Atau Kulal, maaf, Ibni Abdi Kulal. Dan ternyata dia juga menolak. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi meninggalkan Taif dalam kondisi saya sangat sedih, mahmum. Sedih, kenapa agama yang ditolak, padahal ini kebenaran. Nabi SAW tidak ingin kerajaan mereka, tidak ingin apapun dari mereka, cuma ingin mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Maka dalam kondisi sedih seperti itu, beliau mengatakan, saya terus berjalan tanpa saya sadari saya sudah sampai di Qarnu
Tha'alib, Karnul Tha'alib atau Karnul Manazil. Wilayah Najd tadi sudah disebutkan perjalanan sehari semalam dari Mekah. Jauh, jalan kaki ya. Maka Nabi SAW pada saat tiba di sana, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit memanggil, ternyata itu adalah Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, sungguh Tuhan Muhammad telah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan diutus kepada denganku, malaikat khusus mengurus seluruh gunung di muka bumi ini. Maka malaikat itu pun mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW, lalu kemudian mengatakan, hai Muhammad, Allah Tuhanmu telah mendengarkan gangguan kaummu kepadamu, penolakan mereka. Dan kalau kau ingin, perintahkan saja. Aku diutusin khusus untuk mendengar ulitahmu apa. Suruh hukum mereka seperti apa. Saya akan lakukan. Kalau kau ingin, saya akan mengambil dua gunung Akhshabain, kemudian saya satukan supaya hancur mereka semuanya. Ada khilaf di antara ulama tentang masalah makna Akhshabain. Apakah gunung